Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya bersama Lintang Kemukus channelnya cerita misteri. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, kali ini Lintang Kemukus mau melanjutkan sebuah cerita misteri yang berjudul Tali Pocong Pembawa Petaka di bagian yang kedua. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak perlu menunggu lama lagi, kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Di kisah yang lalu, Kasim mengumpulkan keberaniannya dan berusaha menahan bau busuk itu dan berusaha melepas tali pocong wanita itu dengan giginya dan di bagian tengah dari jasad itu. Meski dengan susah payah, beberapa waktu kemudian Kasim berhasil membuka dan mengambil tali pocong itu untuk dibawanya. Tidak menunggu lama, Kasim pun angkat keluar dari terowongan yang ia bikin sendiri beberapa jam lalu. Setelah sampai di luar terowongan, Kasim celengukan sana kemari mengawasi orang-orang yang sedang menjaga kuburan baru itu. Tidak begitu lama, Kasim pun merasa aman dan Kasim mengendap-endap berlalu pergi dari kuburan yang baru diambil tali pocongnya tadi dan membiarkan lubang yang digalinya tadi tetap terbuka. Setelah sampai di rumah, Kasim pun menyimpan tali pocong itu di peti yang Kasim sediakan saat siang harinya. Dan barulah Kasim mandi dan lalu tidur karena waktu itu masih jam 3 malam. Sementara itu pagi harinya di kampung Kasim dan tetangga desanya pada heboh karena baru saja ada satu makam yang digali dan dicuri tali pocongnya. Dan berita itu sangat heboh, bahkan sampai ada laporan ke kantor desa dan juga kantor polisi. Namun semua aparat yang menyelidiki kasus pembongkaran kuburan itu tidak bisa menemukan pelaku hingga tidak terasa 2 bulan sudah berlalu. Dan setelah dirasa aman, Kasim membawa tali pocong yang diambilnya 2 bulan lalu ke rumah Mbah Tarjo untuk diberikan mantra-mantra. Di sana Mbah Tarjo memulai ritual memberi mantra-mantra pada Kasim cara menggunakan jimat tali pocong itu. Dan di sana Mbah Tarjo juga memberi tahu Kasim kalau menggunakan tali pocong itu di saat Kasim lagi mencuri di rumah orang, nanti Kasim tidak akan bisa terlihat dari pandangan siapapun. Setelah mendapatkan penjelasan dari Mbah Tarjo, tidak begitu lama Kasim pun pulang. Dan sesampainya di rumah, dalam hati Kasim mulai ada niat untuk mencoba keampuhan jimat tali pocong itu. Dan Kasim berpikiran kalau nanti malam akan melaksanakan niatnya itu. Tidak terasa malam pun tiba dan waktu yang ditunggu Kasim pun tiba. Sebelum berangkat, Kasim mempersiapkan semuanya dan menentukan target yang akan dibobol rumahnya waktu itu. Kira-kira jam 11 malam, Kasim mengambil tali pocong itu dan diikatkan di lengannya. Sambil berjalan, Kasim merapalkan mantra-mantra yang diberikan oleh Mbah Tarjo. Dan saat berjalan itu, kebetulan Kasim tidak menjumpai seseorang pun. Dan setelah Kasim sampai di rumah yang diincarnya, Kasim mencari cara untuk bisa masuk ke rumah itu. Dan pada akhirnya Kasim berusaha mencongkel jendela samping rumah orang kaya itu.
Dikit demi sedikit Kasim berhasil mencongkel jendela itu. Tapi alangkah terkejutnya Kasim saat mau masuk ke rumah itu. Tiba-tiba sang tuan rumah sudah ada di dalam kamar yang jendelanya dicongkel oleh Kasim tadi. Dan sang tuan rumah itu membentak orang yang mencongkel jendela rumahnya itu. Sambil membentak, orang yang punya rumah itu berteriak, "Hei, siapa kamu? Jangan lari," ucap sang tuan rumah. Melihat hal itu, Kasim yang belum sempat masuk ke dalam rumah itu langsung saja lari secepat-cepatnya. Dan dari rumah yang mau dibobol Kasim tadi terdengar teriakan maling-maling terhadap Kasim yang terus saja lari. Dan untunglah dalam peristiwa itu Kasim selamat dan tidak sampai tertangkap oleh warga. Setelah sampai di rumah, Kasim merasa heran karena meski sudah membawa jimat dan membaca mantranya, namun masih saja ada orang yang bisa melihatnya. Setelah kejadian itu, Kasim akhirnya tidak menggunakan ajimatnya itu. Bahkan kejadian-kejadian yang menakutkan kali ini sering terjadi. Bahkan bukan hanya Kasim saja, tapi istrinya pun kini sering diganggu suara-suara pocong yang hampir tiap malam selalu mengitari rumahnya dan terus meminta agar tali pocongnya dikembalikan. Mengalami kejadian seperti itu, Kasim jadi bertambah bingung karena tidak tahu bagaimana mengembalikan tali pocong itu. Karena bila ketahuan kalau yang membongkar makam itu Kasim, pasti aparat dan keluarga jenazah itu pasti akan marah dan menghukumnya. Dan pada akhirnya Kasim pun jadi tambah stres, mengalami teror dan merasa ketakutan akan ancaman hukuman. Pada akhirnya Kasim pun bunuh diri dengan cara gantung diri. Sementara itu sang istri sejak kepergian Kasim masih tetap saja mendapatkan teror-teror dan suara-suara yang menakutkan dari pocong yang terus meneror rumahnya setiap malam. Hingga pada akhirnya sang istri pun jadi gila dan pada akhirnya tali pocong itu benar-benar membawa petaka. Dan pada kesimpulannya, buat teman-teman semuanya, carilah rezeki yang wajar dan melalui jalan yang benar-benar diridhoi oleh Allah. Dan ingat, jin dan setan selalu berusaha menjerumuskan kita dengan segala caranya. Baiklah teman-teman Lintang Kemuku semuanya, sampai di sini cerita misteri tali pocong pembawa petaka di bagian yang terakhir. Sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, mohon maaf semua kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Kemukus channel agar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Dan saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.